keadaan ya? Baik, sudah siap sekolah minggu hari ini? Sudah berpakaian rapi? Sudah siapkan Alkitabnya? Ayo dengan penuh kerinduan hati kita menghadap Tuhan di dalam pujian Bapakku datang padamu, kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita dari pagi, siang, sampai malam hari. Ayo kita nyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa. Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami beribadah. Meskipun kami tidak bisa berkumpul di gereja, tetapi kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong ibadah kami pada saat ini, beri kesungguhan hati bagi kami semua, sehingga ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan, dan kami semua diberkati melaluinya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang di rumah jangan bingung ya, kok hari ini ada Bu Ika di sekolah minggu? Biasakan dengan lausa-lausa sekolah minggu. Nah, hari ini Ibu khusus melayani kalian, tapi Ibu di sini tidak sendirian. Ibu ditemani oleh yang pertama, Pak Yusa. Pak Yusa, sini dong. Ayo. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Baik ya anak-anak ya? Puji Tuhan kalau baik semuanya. Juga ada teman kalian. Teman kalian ini sangat merindukan kalian, dan Ibu tahu pasti kalian juga merindukan karena sudah lama ya tidak bertemu. Ada Viko dan Nisa. Yuk kita panggil sama-sama. Viko, Nisa, sini dong. Viko, Nisa. Yuk sama teman-teman dulu. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Pasti
Pasti baik ya teman-teman ya. Viko dan Lisa di sini juga baik kan? Baik. Puji Tuhan. Kami berharap adik-adik semua yang di rumah juga sehat, baik semuanya dan semangat. Ya memang sekarang kita nggak bisa kemana-mana ya anak-anak ya. Kita semuanya di rumah, belajar di rumah. Belanja pun mungkin mama-mamanya dari rumah kan? Lalu kita nggak bisa jalan-jalan ke pantai, ya betul ya, kita bisa ya. Tidak bisa berenang ke Bais, tidak bisa makan bersama-sama di Pizza Hut. Aduh, pokoknya kita nggak bisa melakukan segala sesuatu di luar ya, kita hanya di rumah, betul kan? Tetapi itu hendaknya tidak mengurangi sukacita kita, kegembiraan kita. Kenapa? Karena Yesus tetap mengasihi kita semua dan juga anak-anak yang ada di rumah. Karena itu kita harus tetap tunjukkan sukacita kita dengan muka ya berseri, dengan tersenyum setiap hari memuji Tuhan. Adik-adik bisa ya nyanyi lagu Senyum dan Bermuka Gembira? Kita nyanyikan sama-sama ya, yang belum bisa kita belajar dulu. Mama-mama yang ada di samping kanan kiri, papa mamanya, tolong lihat anaknya sudah senyum belum? Angkat tangan semua diangkat, nggak usah malu-malu begini ya. Terus tepuk tangan dengan semangat. Yuk kita nyanyikan lagi. Berdiri ya semuanya. Tetapi tetap kita bersyukur karena kita itu punya Tuhan yang baik, yang mengasihi kita semua, mengasihi anak-anak yang di rumah, dari yang kecil sampai yang besar, mengasihi papa mama, mengasihi kita semua. Yesus sayang kita semuanya. Kita mau nyanyikan lagu Yesus sayang semua. Kita mau pakai gerakan waktu sayang. Anak-anak pakai dulu ya sayangnya ya. Kita rubah sedikit ya gerakannya, sayang semua. Nanti waktu sayang papa, sayang papa, tunjuk papanya. Ada kan ya? Yang di rumah ada kan? Di kanan kirinya papa mamanya menemani kan? Jadi nanti tunjuk ya ke papa dan mamanya. Yuk kita coba ya, dengan berdiri semuanya ya. Kita nyanyikan lagu Yesus sayang semua. Yesus
Boleh duduk kembali. Nah, tadi kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, sayang kita semua. Jadi, kita sebagai anak-anaknya yang disayang, kita itu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ibu mau tanya, Ibu Ika mau tanya, cara bersyukur kepada Tuhan kira-kira bagaimana ya? Tanya dulu yang di sini ya. Viko, cara bersyukur kepada Tuhan menurutmu bagaimana? Berdoa kepada Tuhan. Tuh, berdoa. Misal? Berbagi kepada sesama. Good, berbagi. Ayo, yang di rumah memuji Tuhan, betul. Terus rajin ke gereja. Iya, apa lagi? Ayo, apa lagi? Cara kita bersyukur kepada Tuhan. Rajin baca Alkitab. Menolong sesama. Ya, banyak cara untuk kita bisa mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan. Ingat ya, minggu lalu Lause Niki sama Lause Mona sudah mengajak teman-teman yang di rumah untuk buat kotak persembahan, benar? Ayo, siapa sudah buat? Coba cepat diambil, ditunjukkan. Iya, sudah buat ya. Viko Nisa sudah buat ya? Sudah. Coba diambil, tunjukkan kepada teman-teman yang di rumah ya, kotak persembahannya ya. Nah, Viko Nisa sudah membuat nih dari barang-barang bekas ya. Ini dari kotak apa ya? Makanan, bekas makanan. Viko dari botol bekas vitamin. Jadi sudah dihias jadi kotak persembahan celengan persembahan. Nah, yang di rumah yang sudah bikin, good, bagus. Tapi yang belum bikin tidak apa-apa, boleh bikin minggu depannya lagi ya. Nah, kita selama ibadah di rumah akan memasukkan persembahan kita di celengan kita masing-masing. Nanti kalau corona sudah berlalu, kita bisa datang ke gereja, ke rumah Tuhan, kita akan kumpulkan bersama-sama persembahan yang sudah kita kumpulkan. Yuk, kita siapkan persembahan kita sambil kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik.
Tuhan yang mengasihi kami sampai hari ini, memberi kesehatan, perlindungan, dan mencurahkan berkat-berkat-Mu melalui orang tua kami masing-masing. Pada saat ini kami menaikkan rasa syukur melalui persembahan kami. Bila persembahan kami ini Tuhan berguna bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih, berkati kami semuanya pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang anak-anak kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan ya Alkitabnya ya. Yuk, Pak Isa silakan. Anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan untuk kita bisa mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bersukacita memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Kami boleh bersukacita mendengar firman, dan kami juga bersukacita untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap anak-anak Tuhan untuk bisa bertumbuh di dalam firman-Mu, dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah, Pak Yusak punya sesuatu. Tunggu sebentar ya. Nah, ini dia. Ini gambar apa? Ayo, ada yang bisa nebak enggak? Anak-anak yang ada di rumah. Apakah ini gambar sangkar burung? Ternyata bukan sangkar burung. Apakah ini kandang kucing atau anjing? Juga bukan. Ini bukan gambar sangkar anjing atau sangkar kucing. Ini adalah gambar penjara. Nah, ngomong-ngomong, di dalam gambar penjara ini ada sesuatu loh. Coba kita lihat ya. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik. Pak Yusa akan buka pelan-pelan. Kira-kira apa ya yang ada di dalam gambar penjara ini? Nah, coba lihat. Apakah sudah kelihatan? Oh, belum kelihatan. Tarik lagi ya. Ternyata di dalam penjara ini ada 2 orang yang sedang berdoa. Tapi itu siapa ya yang ada di dalam penjara itu, yang sedang berdoa itu? Anak-anak ada yang tahu siapa mereka? Oh, ternyata ada petunjuknya. Mereka adalah Paulus dan Silas. Kenapa mereka ada di dalam penjara? Apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas di dalam penjara? Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, coba kita lihat Alkitab kita ya. Ceritanya ada di Kisah Rasul pasal 16 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Ayo buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Pak Yusa akan membacakan untuk kita semua. Nah, anak-anak yang di rumah bisa membaca bersama-sama dengan Pak Yusa dengan suara pelan-pelan. Kita akan membacanya. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka, yaitu Paulus dan Silas, ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Silas ketika mereka ada di kota Filipi, ternyata ada banyak orang yang tidak suka dengan keberadaan mereka. Apalagi Paulus dan Silas memberitakan
tentang sesuatu yang tidak menyukakan hati orang-orang Roma. Paulus dan Silas menceritakan tentang Tuhan Yesus. Yesus yang mati, Yesus yang kemudian bangkit, Yesus yang menyelamatkan dosa. Nah, mereka tidak suka dengan pemberitaan itu, sehingga mereka merasa dirugikan. Dan kita membaca tadi, akhirnya Paulus dan Silas didera. Didera itu maksudnya mereka disiksa. Dan setelah mereka disiksa, kemudian mereka dimasukkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik tahu enggak keadaan penjara itu kira-kira seperti apa sih? Tentu di dalam penjara tidak enak. Betul? Di dalam penjara itu tidak nyaman. Di penjara udaranya itu pengap, soalnya tidak ada jendela. Di dalam penjara itu gelap karena tidak ada lampu. Di dalam penjara itu juga rasanya panas karena jangankan kipas AC, kipas angin saja tidak ada. Di penjara tidak bisa keluar masuk dengan sesukanya. Kumpul-kumpul tidak bisa. Di dalam penjara pokoknya tidak nyaman. Di penjara itu tidak enak. Tetapi anak-anak Paulus dan Silas, sekalipun mereka ada di dalam penjara, sekalipun mereka merasa tidak nyaman ada di dalam penjara ini, tetapi mereka tetap dekat dengan Tuhan. Nah, demikian juga dengan kalian yang hari ini ada di rumah. Kalian untuk sementara waktu tidak bisa pergi kemana-mana. Kalian untuk sementara waktu tidak bisa berkumpul, bermain dengan teman-teman kalian. Kalian mungkin merasa tidak enak, tidak nyaman. Mungkin kalian mengeluh, aduh papa mama tidak enak di rumah terus tiap hari. Sekalipun ada di rumah, tapi tetap juga sekolahnya lewat online lagi. Tidak nyaman, tidak enak. Memang semuanya tidak enak, tidak nyaman. Tetapi kalau kita berpikir tentang ketidaknyamanan itu, maka hati kita akan terus mengeluh. Maka kita perlu meneladani Paulus dan juga Silas. Walaupun mereka ada di tempat yang tidak enak, walaupun keadaan mereka juga tidak enak, tetapi mereka menemukan ada sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa dikerjakan, yaitu apa? Dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian mau tahu bagaimana caranya dekat dengan Tuhan seperti Paulus dan Silas ini? Nah, Pak Yusa akan memberitahukan caranya dekat dengan Tuhan di dalam situasi yang tidak nyaman, yang tidak enak. Nah, caranya adalah dengan melakukan 3B. Apa? 3B. Bagus, 3B. Nah, mari coba kita perhatikan B yang pertama. B yang pertama ada di mana ya kira-kira ya? Oh, B yang pertama ternyata ada di tangan kanannya Pak Yusa. Sudah lihat semuanya huruf B di tangan kanan Pak Yusa? Apa kira-kira B yang pertama? B yang pertama adalah berdoa. Untuk dekat dengan Tuhan, berdoa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekali lagi perhatikan gambar yang ada di tangan Pak Yusa ini. Sekalipun Silas dan Paulus itu ada di dalam penjara, mereka tidak nyaman. Tentu saja mereka tidak bebas kemana-mana. Tentu saja mereka merasa tersiksa juga. Tetapi mereka berdoa kepada Tuhan. Nah, sekalipun di rumah tidak enak, sekalipun kalian di rumah juga tidak nyaman, tetapi ada yang bisa dilakukan, hal yang baik, yaitu berdoa. Nah,
siapa anak-anak yang di rumah mulai belajar untuk berdoa? Atau mungkin siapa anak-anak yang di rumah mulai rajin, tambah rajin untuk berdoa? Ada? Wah, kelihatannya banyak yang angkat tangan ya. Puji Tuhan, mulai belajar berdoa, mulai tambah rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, berdoa apa? Pak, berdoa makan. Oh, bagus. Berdoa untuk makan. Pak, kalau saya berdoa mau tidur. Wah, itu juga baik. Nah, tetapi anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam waktu yang panjang ada di rumah, maka kita punya kesempatan yang lebih banyak. Nah, itu sebabnya Pak Yusak mengajak kita bukan hanya berdoa seperti rutinitas setiap hari yang biasanya kita lakukan, yaitu untuk makan, untuk tidur saja, tetapi cobalah mulai belajar mendoakan orang lain. Siapa yang bisa kita doakan? Oh, ada banyak. Doakan untuk papa, doakan untuk mama, doakan juga untuk kakak, untuk adik, doakan juga untuk kakek, untuk nenek kita, doakan untuk keluarga kita. Nah, kita juga bisa berdoa untuk teman-teman kita. Wah, mungkin kita kangen ya, lama tidak berjumpa dengan teman-teman di sekolah. Nah, untuk mengobati rasa kangen kita, sekaligus kita juga bisa jadi berkat bagi mereka. Ingat mereka di dalam doa. Doakanlah mereka supaya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan menjaga, memelihara teman-teman kita. Lalu kita juga bisa berdoa kok untuk bangsa kita. Kita juga bisa berdoa untuk kota kita tercinta, yaitu Tarakan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, terutama hari-hari terakhir ini kita merasa sedih. Kenapa? Karena ada wabah virus corona. Virus corona ini sangat berbahaya dan gampang sekali untuk menyebar. Sudah ada banyak orang yang terjangkiti, yang terkena virus ini, dan sudah ada banyak orang yang meninggal karena virus corona. Nah, anak-anak, doakan supaya virus ini cepat selesai, cepat berlalu. Doakan untuk para dokter, doakan juga untuk para perawat. Kalian juga bisa doakan untuk pemerintah yang sedang menangani wabah virus corona. Doakan supaya semuanya dapat bekerja sama dengan baik, sehingga virus ini dapat cepat diselesaikan. Nah, ternyata ada banyak doa-doa yang bisa kita naikkan kepada Tuhan di dalam hari-hari kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka di dalam waktu yang banyak yang kalian miliki untuk dekat dengan Tuhan, yaitu yang pertama adalah berdoa. Nah, B yang pertama sudah berdoa. Lalu B yang kedua. B yang kedua ada di mana ya kira-kira ya? B yang kedua ternyata ada di tangan kiri Pak Yusak. Kalau B yang pertama itu berdoa, kira-kira apa ya B yang kedua? Ada yang tahu? B yang kedua ini adalah baca Alkitab. Untuk dekat dengan Tuhan, kita bisa membaca firman Tuhan, Alkitab. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kalian yang bisa membaca? Oh, tentu kelas besar semua bisa membaca. Nah, tetapi pertanyaan berikutnya, apakah kalian sudah mulai untuk membaca Alkitab? Nah, di kesempatan yang kita punya banyak ini, selama kita ada di rumah 1 bulan lebih, maka kita bisa membaca Alkitab dengan lebih leluasa. Mengapa kita perlu membaca Alkitab? Alkitab itu adalah firman Allah. Untuk tahu kehendak Tuhan, kita harus membaca Alkitab. Untuk kita bisa
bertumbuh di dalam hal kerohanian kita, maka kita perlu untuk membaca Alkitab. Masih ingat lagunya? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci. Jadi kalau kita mau bertumbuh, rohani kita, iman kita harus membaca Alkitab. Nah anak-anak, kalau tubuh kita ini saja perlu makanan yang bergizi. Kita makan sayuran, kita minum susu, kita perlu daging supaya tubuh kita kuat, tubuh kita sehat. Maka yang di dalam rohani kita itu pun juga membutuhkan hal yang membuat kita juga bertumbuh sehat. Apa itu? Maka rohani kita itu membutuhkan firman Tuhan, Alkitab, membaca Alkitab. Mungkin ada kalian yang di rumah bertanya, saya kalau baca Alkitab ngantuk Pak. Nah, ada caranya supaya kalau kita membaca Alkitab itu tidak ngantuk. Caranya adalah yang pertama, kalau membaca Alkitab jangan di dalam hati, tetapi bacalah Alkitab dengan bersuara. Nah itu cara yang pertama untuk kita bisa mengatasi rasa ngantuk kita. Nah lalu cara yang kedua, selain membaca dengan bersuara, cara yang kedua adalah membaca bersama-sama. Nah kalau kalian di rumah ada adik atau ada kakak, ajaklah kakak atau adik untuk membaca Alkitab secara rutin. Dan pada waktu membaca bisa dibacanya itu secara bergantian loh. Supaya apa? Supaya tidak bosen. Nah dengan begitu kita akan tambah bersemangat. Karena apa? Ada orang lain yang menemani kita, yaitu kakak kita atau adik kita. Nah kalau di antara anak-anak di rumah mungkin kalian belum membaca Alkitab dengan rutin, ini kesempatan yang baik. Situasi mungkin kalian pikir tidak nyaman, tidak enak. Kalian punya kesempatan yang banyak di rumah. Maka pakailah waktu yang banyak itu untuk dekat dengan Tuhan. Selain berdoa, yang kedua adalah baca Alkitab. Mulai dengan beberapa ayat. Mungkin membaca 5 ayat dulu hari ini, lalu kemudian besok ditambah menjadi 10 ayat, lalu kemudian ditambah lagi di hari berikutnya 1 perikop, sampai kemudian kalau kita sudah terbiasa, kalian membaca bisa 1 pasal atau 2 pasal atau 3 pasal dalam satu hari. Dan coba temukan apa? Kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam Alkitab untuk kita itu apa saja. Nah, melalui itu kita bukan hanya bisa dekat dengan Tuhan, tetapi kita juga bisa bertumbuh sehat di dalam Tuhan. Nah, kemudian B yang ketiga. B yang pertama sudah, yaitu apa? Bagus, berdoa. B yang kedua juga sudah, apa? Baca Alkitab. Dan B yang ketiga ada di mana ya? Nah, B yang ketiga ternyata ada di tengah-tengah ini. B yang ketiga. Sudah lihat semuanya? Kira-kira apa B yang ketiga? B yang ketiga ini adalah bersekutu. Nah, adik-adik perhatikan. Paulus dengan Silas bukan hanya berdoa kepada Tuhan, tetapi mereka ada di tempat yang sama di dalam penjara, hanya berdua saja, tetapi itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk apa? Bersekutu. Kalian baca lagi ayatnya. Di situ kita menemukan Paulus dengan Silas selain berdoa, mereka juga memuji Tuhan. Dan suara mereka juga didengar oleh orang-orang yang lainnya yang di penjara. Nah,
mereka bersekutu. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, waktu yang banyak untuk di rumah membuat kita bosan, bukan? Waktu yang banyak yang awalnya kita nikmati, tetapi setelah 1 bulan lebih kita merasa, aduh kok tersiksa ya, ndak enak. Jangan khawatir, sebetulnya ada banyak yang bisa kita lakukan di rumah yang menumbuhkan semangat kita dan membuat kita juga tetap bisa bertumbuh. Yaitu apa? B1 yang pertama berdoa, B2 yang kedua tadi apa? Baca Alkitab, dan yang ketiga adalah bersekutu. Tentu anak-anak di rumah tidak sendiri. Mungkin kalau Koko sudah tidak lagi ditalakan, sudah sekolah di luar kota, tinggal kalian dengan papa mama, tetap bisa kok bersekutu dengan papa mama. Jangan mengeluh, sekalipun hari ini kita tidak bisa pergi ke rumah Tuhan, pergi ke gereja untuk sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kita, bertemu dengan lause-lause, tidak apa-apa, kita tetap bisa bersekutu. Ingat firman Tuhan, 2-3 orang kalau berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita. Matius 18 ayat yang ke-20. Jadi, ayo tetap semangat belajar untuk bersekutu di rumah, ya. Nah, adik-adik, anak-anak yang di rumah, maka untuk mengakhiri firman Tuhan pada kali ini, Pak Yusa memberikan tugas, memberikan proyek kepada kalian. Apa proyeknya? Proyeknya adalah coba belajar untuk bersekutu di rumah. Nah, jadi kalau kumpul dengan papa, mama, ada kakak, ada adik, ajak papa, mama, adik, kakak untuk dalam 1 minggu 1 kali, kalau bisa lebih, bersekutu, ya. Nah, bersekutu di rumah bersama dengan keluarga, itu proyeknya. Tapi kalau mungkin kalian berkata, Pak, papa mama susah diajak persekutuan, tidak mau. Gampang, jangan khawatir. Bisa juga bersekutunya itu dengan kakak atau adik. Apa yang dilakukan di dalam persekutuan itu? Berdoa, membaca Alkitab, lalu kemudian apa? Selain berdoa dan membaca Alkitab, memuji Tuhan. Pilihlah lagu-lagu yang dihafal untuk dinyanyikan bersama. Lalu kemudian pilihlah ayat yang mungkin mudah, misalkan Mazmur 1 pasal 1 dulu, atau 1 perikop saja dulu. Atau kalau tidak dari Mazmur, mungkin bacaannya itu dari kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Nah, cara yang mudah. Lalu kemudian nanti belajar juga di dalam persekutuan itu untuk mendoakan orang lain. Berdoa syafaat namanya. Nah, itu ya. Nah, jadi proyeknya belajar untuk bersekutu, lalu kemudian nanti anak-anak di rumah di dalam persekutuan itu coba difoto, lalu foto persekutuannya itu bisa di WA, ya, dikirimkan ke grup sekolah minggu masing-masing, ya, sehingga nanti kita bisa belajar bersama-sama untuk bertumbuh dalam keadaan yang membosankan, ya, karena kita tidak bisa kemana-mana, harus ada di rumah. Dalam keadaan yang mungkin sulit bagi kita tetap bisa bertumbuh. Nah, baik, sekarang kita akan mengakhiri persekutuan atau ibadah kita, dan di bagian akhir ini mari Pak Yusa akan memberikan contoh persekutuan keluarga itu seperti apa. Mari kita saksikan. Anak-anak di rumah,
ini adalah contoh bagaimana kita melaksanakan persekutuan di rumah kita masing-masing. Nah, nanti kalian lihat contohnya Pak Yusa dan keluarga. Nah, setelah itu kalian ajak papa mama dan juga kakak atau adik di rumah untuk bisa bersekutu bersama-sama. Perhatikan ya. Ini dulu kita ya. Ya, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Kasih pasti lemah lembut ya. Ya. Nyanyi dulu ya, Intan ya. Doa dulu. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dan kita buka Alkitab kita ya dari Mazmur 23. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Kita baca bergantian ya. Laki-laki, Papa sama Kak Viko baca ayat 1. Nanti kami perempuan ayat yang kedua. Mazmur 23. Kita baca judulnya sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sama-sama yuk, ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita doa ya. Papa kasih pokok doa ke anak-anak dulu. Ya, Viko berdoa untuk corona supaya wabah ini cepat berakhir. Viko berdoa. Yuk, Viko berdoa dulu. Sama-sama berdoa ke teman-temannya. Tuhan, kami berdoa buat wabah corona yang sudah mewabah di seluruh negara. Tuhan berkatilah supaya corona ini bisa cepat berakhir. Amin. Bisa berdoa untuk dokter, untuk perawat, supaya Tuhan menjaga dan memelihara mereka. Yuk berdoa. Tuhan Yesus berkati buat dokter dan perawat yang menjaga pasien. Tuhan berkatilah mereka, jaga mereka, beri kesehatan, kekuatan. Amin. Amin. Papa dulu baru mau. Ya, kita berdoa ya. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan semuanya, Tuhan pelihara. Berkati juga untuk para orang tua, papa mama, pekerjaan mereka Tuhan juga memelihara, memberkati. Tuhan berkati supaya kami semua tetap bertumbuh di dalam Engkau dan mencintai Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk semua orang-orang percaya, secara khusus untuk jemaat GKK Tarakan di tengah situasi sulit yang kami alami saat ini. Biarlah kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, kami terus percaya kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Ajar kami untuk senantiasa
berdoa untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, itu tadi contoh singkat bersekutu di rumah. Nanti pokok doanya bisa ditambah, lagunya juga bisa diperbanyak. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita semuanya berdiri. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai di dalam sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami semua belajar untuk dekat dengan Tuhan, bertumbuh bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan juga berikan semangat untuk kami melakukan 3B, berdoa, baca Alkitab, dan bersekutu, sehingga waktu kami yang banyak di rumah bisa diisi dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Terima kasih sehingga kami bisa kuat untuk menghadapi wabah corona ini, dan kami terus ada di dalam pengasihan Tuhan. Berkati anak-anak semua yang ada di rumah beserta dengan papa mama. Tuhan menyertai kami. Terpujilah Engkau. Kami mengakhiri ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.